si agentnya itu berperan lebih penting kayaknya dibanding produk brand dari insurance-nya. Lu sepakat gak kayak gitu? Sebenarnya gue sepakat, tapi gue takut salah ngomong. Stigma dari orang-orang agen asuransi yang sukses itu yang tajir melintir, padahal dia niatnya pengen bantu orang, tapi dia sendiri yang tajir gitu. Bahkan bisa jadi kliennya dia tidak lebih tajir dibandingin dia. Iya, dibanding dia Ya kan? gitu. Menurut lu sampai di sana harus operasi, ya kan, harus operasi. Abis itu masuk ICU. wadah. Kalau nggak salah masuk ICU-nya itu 40 sekian hari. Wadah. Di kota kecil di kota kecil aja itu habis 800 sekian juta. Ya, Yang bahkan rumah sakitnya ngomong ini tagihan terbesar kita loh Pak. Kita nggak bisa menggantikan apa ya namanya ya, keluarga yang hilang misalkan. Yeah. Tapi kita bisa paling nggak bisa menggantikan biaya yang mungkin bisa hilang. Yes. Gitu sih. BPJS sama swasta ini kan maksudnya kalau ketika ada tagihan rumah sakit itu kan antara langsung dibayar sama BPJS atau langsung dibayar sama swasta ya. Ya, Nah gue tuh betul. nggak ngerti ya, maksud gue BPJS ini kenapa dipandang sebelah mata, karena yang tadi kok Candy bilang itu benar terjadi dan itu ada di nyokap gue kok. Gue pro sama BPJS by the way. Oke, Jadi dulu nih ya. Dulu nih ya udah ngerti. sebenarnya ya sekarang netral lah. Sekarang Ketika kita butuh dokter, jangan punya stigma dokter Indonesia jelek. Iya. Menurut gue sih jangan, karena beneran deh, banyak dokter Indonesia tuh yang jago-jago, banyak banget yang jago-jago. Even dibanding Malaysia misalkan, gue jujur masih pegang beberapa dokter Indonesia. Oh iya. Lu ada investasi ofensif apa kok? Wah, gue lagi offense banget. Kayaknya portfolio gue 95% kripto sih. Balik lagi di Ngalus episode. Kita udah nggak pernah ngitung episode ya? Ya udahlah, ngobrol asik soal Fulus. Yeah, Fulus. Hari ini kita kedatangan salah satu figur yang lumayan terkenal di Jakarta nih, di ranah insurance nih. Namanya Kok Candy. Thank you. Halo, thank you. Iya, jadi beliau gua panggil ke sini untuk sharing teman-teman. Kebetulan beliau juga yang pegang gue gitu ya, account gue, insurance gue, dan kebetulan ibu gue hari ini masih dalam kondisi sakit, dan ya gue kalau cerita-cerita sama beliau gitu, walaupun nyokap gue bukan klien beliau, cuman beliau dengan senang hati memberikan masukan lah. Jadi kita seneng kan dengan orang-orang, maksudnya dengan agent yang mau peduli sama kliennya gitu. Yes, Nah, kenalan dulu kali, lu kita Boleh. gang gitu, santai. Tiba-tiba ditodong. Kenalan dulu kali, kenalan dulu. Oke, nama gue Candy. Apa aja li kenalannya? Kenalan, nama. Oke, terus, nama gue Candy. Domisili, sekarang ngerjain apa? Iya, di Jakarta. Di industri insurance udah dari 2015 akhir, jalan 9 tahun lah. Buset. Di industri insurance ya. Oke. Terus selama jalanin industri insurance dari 2015, sebelum itu mengerjakan apa ya? Oh, kalau gue basically ya lulusan IT. Jadi ya seperti pada umumnya lulusan IT, lulus kuliah, itu gue langsung cari kerja. Cari kerja, ya gue kerja sebagai IT consultant kurang lebih 1,5 tahun lah, Li. Gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah industri ke insurance. Oke. Itu lu harus meninggalkan dulu kerjaan full time sebagai IT consultant, full time langsung ke industri insurance, atau dulu lu berawal dari side job gitu? Kalau gua karena kan sebenarnya insurance tidak, ya peraturan di Indonesia ya beda sama luar negeri. Jadi di Indonesia itu tidak mengharuskan untuk langsung full time. Oh gitu. Jadi awalnya gua terjun ke insurance ya. Kita lihat dulu karena gue basicnya bukan insurance, non ekonomik juga, jadi kan buta sama sekali tentang ekonomi terutama insurance. Jadi gue lihat dulu nih, ya kan, di insurance itu seperti apa, terus juga industrinya seperti apa, produknya seperti apa, company-nya seperti apa, sampai akhirnya awal-awal gue memutuskan untuk side job dulu, Li. Oke. Gue memutuskan side job kurang lebih mungkin sekitar
5-6 bulan kali ya buat gua untuk tahu oh industrinya seperti ini, yang diajarkan seperti ini, oh ternyata produknya seperti ini, sampai akhirnya gua memutuskan untuk oke deh, gua full time di insurance industry. Wih. Gitu. Nah sebelum gua tanya kenapa lu full time di insurance, kenapa lu dulu terfikirkan untuk mau punya side job di insurance ini? Oke, sebenarnya kalau kepikiran pertama kali tuh nggak kepikiran sama sekali, Li. Ya kan nggak ada lah kita yang bercita-cita untuk wah gue pengen nih masuk ke industri asuransi, kayaknya nggak ada. Cuman waktu itu pas lagi ngobrol-ngobrol biasa, kayak kita ngobrol begini, kemudian ada salah satu orang yang apa ya istilahnya kayak oh industri insurance tuh begini loh, tugas lu adalah begini gini. Nah, gue flashback ketika gue kuliah, gue pernah DBD waktu itu, zaman skripsi gue DBD, ternyata memang gue udah dibukain asuransi sama Bonyok. Tapi gue nggak tahu saat nyadar. itu, gue nggak tahu saat itu apakah diklaim itu berhasil atau enggak. Gitu, jadi gue benar-benar clueless sampai akhirnya setelah pulang dari pertemuan itu ngobrol, gue telepon nyokap gue, gue telepon, mah waktu itu pas gue sakit, di cover gak sih? Ya kan ternyata mama gue ngomong, oh itu di cover full kok. Nah dari situ gue mikir, oh ternyata ada barang namanya asuransi. Gitu, baru kayak, oh kayaknya menarik nih, ya kan? Kayaknya juga bukan barang yang jelek atau kan stigmanya waktu itu gue juga ngerasa kayak ya kita kalau ketemu agent asuransi gimana sih? Ya kan, kayak kan, jualan aja udah jualan gitu kan. mulu ya kan. Gangguin kan nah, jadinya. Tapi setelah gue tahu oh ternyata produknya bagus ya, bisa bayarin kayak gitu ya. Menurut gue menarik jadinya. Gitu. Jadinya oke deh gue coba. Dan nyawa lu pernah terselamatkan dari situ gitu ya. Duit gue pernah ke-save lah gara-gara. Kalau boleh tahu dulu di cover berapa tuh DBD? Zaman gue kuliah itu berarti 2014 ya, zaman gue skripsi itu 14 jutaan ya DBD. Anjir, kok Candy skripsi gua maba tuh. Anjay, ketahuan umur gua langsung. Iya 10 tahun lalu gua DBD. Iya anjay. Oke. Terus beres dari situ, maksudnya ini gua nyebut brand nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa ya. Prudensial ya. Prudensial. Apa yang memutuskan lu untuk gue pengen belajar ke Prudensial gitu untuk produk ini gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan ngomongin asuransi apa namanya, kalau kita lihat ya ada black campaign segala macamnya. Kalau gue lihat malah sebenarnya yang di bagian manajemennya justru sebenarnya kayaknya saling support, karena tujuan utama beberapa company ini kan gimana caranya masyarakat Indonesia ini tahu tentang insurance, ya kan, karena pengetahuan kita tidak seperti negara maju, ya kan. Kalau negara maju bahkan gue pernah dengar cerita teman gue yang di US, mereka rela menghemat makan demi insurance. Jadi iya, jadi emang beda karena mereka kalau di sana tanpa insurance itu kayak living in a danger. Jadi ngeri banget gitu loh. Nah, di sini kan nggak seperti itu, ya kan. Paling dekat kita ngelihatnya Singapura deh. Itu udah insurance minded banget. Kalau secara data, waktu itu yang gue pernah dikasih lihat, satu orang Singapura itu rata-rata punya 3-5 polis. Gitu. Buset. Sedangkan di Indonesia, itu waktu itu 7-10 orang tuh baru 1 polis. Jadi jauh banget. Nah, jadinya kalau ditanya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk di Prudential, sebenarnya satu, kebetulan waktu itu yang approach gue waktu itu Prudential, satu. Kedua, gue pun klaimnya menggunakan Prudential, jadi udah melekat di gue duluan. Dan ketiga, ya gue baca-baca produknya, ya kan, kebetulan teman SMA gue banyak yang dokter, ya kan. Nah, gue tanya-tanya ke teman gue, waktu itu mereka belum dokter tapi udah mulai kuliah dokter, kan. Gue tanya-tanya beberapa teman, pasal klaimnya tidak susah loh. Nah, jadi dengan modal itu ya udah gue di Prudential aja deh. Gitu. Anyway, kalau comparing sama Singapura, berapa persen sih masyarakat yang sudah memiliki insurance gitu, atau negara-negara lain gitu? Di Indonesia itu kecil banget ya, kecil banget. Di Indonesia itu kecil banget. Di compare Indonesia. Waktu itu gue lupa deh. Di Indonesia itu penetrasi insurance itu di bawah 5% kalau nggak salah.
Jadi masih kecil banget di Indonesia. serius? Iya, di Indonesia kecil banget. Masyarakat kita 275 juta, kalau 10% itu 27 juta, 5% berarti baru 17 jutaan. Iya, dan itu pun sebanyak itu. data yang gua waktu itu baca. Jadi exact numbernya gua lupa, tapi data itu pun sudah digabung dengan insurance yang kadang kita ditelepon oleh bank. Oke, ya. Ya kan, yang kita ambil nggak tahu apa, Iya. itu udah digabung Insurance semua. BUMN yang dari BUMN gitu Iya kan. Itu udah digabung semua pun itu masih sekecil itu. 5%. Iya. Tapi gua menurut lupa lah, lu- 5 atau 10% lupa, tapi kecil banget Tapi di menurut Indonesia. lu kok masyarakat menengah ke bawah ini mampu nggak sih punya insurance? Sebenarnya gini, kalau misalkan kan insurance di Indonesia, kita ngomong health insurance ya, ada yang swasta, ada yang negeri, ya kan. Kalau untuk swasta, menurut gua ada beberapa produk yang mulai untuk menyasar ke middle low. Oke. Jadi harusnya, menurut gua bahkan soon tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada produk yang bisa menyasar ke situ, gitu. Karena memang tujuannya beberapa perusahaan insurance yang gue dengar akan ke sana, gitu. Tapi menurut gua ya paling kalau misalnya belum bisa afford untuk swasta, ya paling nggak ya BPJS dulu lah, mau nggak mau, ya. iya. Gitu. Oke, ini aduh gue pengen berbicara kasar tentang BPJS. BTW ini omongan kita udah kemana-mana Iya, nih. iya. Tadi kan ceritanya lu ke-trigger, lu termotivasi untuk mengetahui dan mencari tahu lebih lanjut tentang insurance karena pengalaman pribadi lu yang di cover sama insurance gitu ya, kok ya. Tapi kalau lu setelah mempelajari itu akhirnya lu punya side job yang bikin lu jump in, ini apa? Secara pendapatan tuh apakah ini mah gua gede dari sini gitu apa gimana gitu? Gue mau tahu sampai lu full time gitu. Sebenarnya ya bisa lah. Sekarang menurut gua untuk orang full time di insurance bisa make a living lah. Oke. Bisa hidup lah. Iya, ya kalau sekarang kan lu udah setahun sekali ke Amerika gitu kan. Enggak. Ya amin ya Tuhan. Ya kan. Nah, gini. Ketika gue masuk ke insurance, sebelum gue full time lah, kan pasti timbang-timbang li. Nggak mungkin kita berani nekat. Walaupun gue waktu itu termasuk agak nekat karena single. Ya kan? Karena masih single ya gue berani agak nekat waktu itu. Tapi pertimbangan gue gini, ketika kita masuk ke sebuah industri, entah itu ya kayak lu berbisnis atau misalkan kita kerja, kita kan pasti nimbang risk and rewardnya. Udah pasti kan risk and reward duluan. Nah, gue melihat resikonya kalau di dunia insurance apa sih, ya kan? Menurut gua pribadi ya, gua nggak tahu orang lain. Menurut gua pribadi, mentok-mentok, lu gengsinya turun aja. Ya kan dilihat di stigma orang kan, insurance agent nggak sekeren itu kan? Iya, padahal lu nggak tahu kaya-kaya tuh orang-orang itu. Ya, menurut gua paling itu doang. Tapi rewardnya, gua lihat. Gue lihat secara industri lagi, Li. Nah, gue lihat nih, penetrasinya masih kecil. Dan waktu itu gue survei aja ke keluarga. Kan gue survei ke keluarga, berapa orang sih yang ngerti tentang insurance? Dari 10 yang gue tanya, even paling 1 Li yang ngerti. Iya. Keluarga lu sendiri. Keluarga gue sendiri. Padahal bokap nyokap lu beliin lu insurance. Iya. Maksudnya keluarga besar lu gitu kan yang bahkan bokap nyokap gue ada apa ya istilahnya ya, pengalaman kurang oke juga karena kan dulu janji-janji manis insurance kan. Iya kan. Saya udah bayar segini ujung-ujungnya nggak harusnya bisa. Kok hilang segala macam kan. Nah, itu pun bokap nyokap gue juga merasakan. Tapi ternyata setelah gue pelajarin bukan salah insurance-nya, tapi ada oknum agent yang kurang oke dalam menjelaskan lah, ya kan? Entah itu ya mungkin ada dalam pengajarannya dulu atau gimana kan kita nggak tahu kan. Nah, gue melihat ternyata banyak orang yang nggak aware dan nggak tahu tentang insurance, padahal mereka juga punya mungkin. Nah, gue ngeliat di situ opportunity-nya lumayan besar kalau secara bisnis ya, gitu. Kedua, secara produk gue juga ngeliat ini membantu gue, jadi ya harusnya sih bisa membantu banyak orang ya. Gue simpel kayak gitu aja sih. Iya. Gitu. Tapi memang tadi dari cerita tadi gue menyimpulkan bahwa si agentnya itu berperan lebih penting kayaknya dibanding produk brand dari insurance-nya. Lu sepakat gak kayak gitu? Sebenarnya gue sepakat, tapi gue takut salah ngomong. Karena gini, di Indonesia asuransi itu nggak bisa direct selling langsung ke customer. Jadi mereka harus ada perantara, entah itu sifatnya agency atau banking, ya kan. Nah, problemnya kadang gini. Kadang ketika customer kan nggak gimana ya,
ketika misalnya contoh nih, gue ada problem dengan insurance, Iya. ya kan? Mereka mau langsung datang ke insurance nih misalkan, gue mau protes langsung datang ke company-nya segala macam, boleh nggak? Boleh banget. Tapi sering kali mental, kenapa? Karena sebenarnya insurance-nya nggak salah, secara polis mereka benar, gitu loh. Jadi mereka mungkin belum bisa mengabulkan apa yang diminta kalau kita protes ini. Nah, itu kenapa peran agent itu krusial untuk menyampaikan apa yang benar, walaupun mungkin yang benar itu nggak enak didengar, gitu loh. Nah, tapi banyak oknum di sana yang bikin enak didengar aja, benar atau nggak benar urusan nanti. Nah, itu yang bikin agak kacau sebenarnya oknum-oknum begitu. Oke, jadi nggak jujur ya? Iya, bisa ngomong begitulah. Maksudnya yang mana yang di cover, yang mana berapa, yang mana yang persen berapa itu? Iya. Karena harusnya secara brand, pasal klaimnya itu harusnya untuk asuransi kesehatan ya terutama ya, itu harusnya tidak akan jauh berbeda. Ya pasti dalam beberapa brand ada yang lebih bagus, ada yang kurang, ada yang bagusnya di sini, ada yang kurang di sini, segala macam pasti ada. Tapi secara overall harusnya mirip-mirip, kecuali mungkin yang spesifik critical illness insurance atau segala macamnya. Jadi kan menurut gua dengan perbandingan yang tidak jauh berbeda, harusnya agent bisa menjelaskan yang tidak akan jauh berbeda. Tapi kalau kita lihat, gua nggak tahu ya. Mungkin karena gue bercimpung di sini gue berasa banget nih. Kadang perbedaan penjelasan itu benar-benar jomplang. Ada yang menjanjikan hal-hal manis lah, ada yang ngomongnya tidak sesuai dengan kriteria polis. Jadi ujung-ujungnya bikin rusak sih. Gitu. Nah, lanjut sebelum gue pengen bahas kayak keluh kesah dan bagaimana cara lu menjalankan ini. Jadi stigma yang tadi lu bilang insurance agent itu kan kayak gengsinya tuh harus nurunin gengsi atau kayak terstigma jualan mulu lah apa gimana. Tapi itu segerombolan stigma yang dimana ada lagi stigma insurance agent yang sukses itu tajir melintir, Pak. ini unlimited soalnya, unlimited income nih. Dia nggak ada batasan pentok atas gitu kan. Dengan pada akhirnya ya counting numbers, dia bikin strategi planning atau apa segala macam untuk membesarkan dan membantu banyak orang gitu ya. Nah, jadi balik lagi nih. Menurut tuh gimana tuh stigma dari orang-orang agen asuransi yang sukses itu yang tajir melintir, padahal dia niatnya pengen bantu orang, tapi dia sendiri yang tajir gitu. Bahkan bisa jadi kliennya dia tidak lebih tajir dibandingin dia. Iya, dibanding dia kan? Gitu. Menurut tuh gimana? Gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau di ngomong begitu bisa benar bisa enggak li, ya kan? Nah, kalau benar mungkin iya untuk orang-orang yang mungkin kliennya sudah banyak banget atau mulai start dari sama kayak bisnis lah, mungkin dia masuk ketika belum banyak pemain, ya kan, kemudian akhirnya bisa nge-grab banyak, ya mungkin bisa jadi tajir juga, ya kan. Tapi yang menurut gua agak salah adalah ketika mereka mempertontonkan itu dengan kurang kayak flexing segala macam. Ya hak lu sebenarnya flexing, gua juga netral aja, lu mau flexing silahkan. Tapi menurut gua agak kurang etis kalau sampai istilahnya ya, menggemborkan kekayaan pribadi, ngomong gue punya ini demi tujuan tertentu, gitu. Menurut gue kurang oke. Nah, stigmanya apakah di insurance bisa kaya? Ya bisa, jelas. Menurut gue dimanapun bisnis, kalau misalkan emang lu put your heart into it, ya dimanapun bisa sukses, gitu loh. Tinggal gimana kerjanya aja kan. Cuman ya menurut gue agak kurang bijak aja kalau lu terlalu menggeborkan sesuatu sih, apalagi kalau misalkan masih ngutang. Gitu tuh. Itu tuh malah kredit kan. Nah, anyway, kalau misalkan, nah ini sekalian ya, mungkin penonton di sini kan bisa jadi gitu ya, belum banyak yang belum sadar tentang pentingnya punya insurance atau pentingnya lu tuh punya cover backup gitu ya ketika lu sakit gitu. Apa sih maksudnya pesan atau apa ya bahasanya ya, worst case lah supaya buat yang nonton ini nanti bisa jadi di highlight atau di cut di bagian sininya untuk supaya mereka itu sadar gitu tentang mungkin opini gue kurang populer ya, Li. Jadi basically guys, ini disclaimer, opini gue pribadi, opini Candy pribadi nih. Jadi menurut gue orang nggak harus punya insurance, maksudnya orang nggak mesti harus punya asuransi swasta. Jadi menurut gua asuransi adalah ketika lu bisa mengcover atau punya backup plan terhadap financial lu, ya kan? Nah, punya backup plan-nya itu nggak mesti lu harus ke perusahaan asuransi menurut gua, ya kan? Tapi
pertimbangannya begini, satu. Contoh misalkan oke, gue tahu nih, gue hitung-hitung kayaknya kalau misalkan amit-amit gue sakit paling parah gue keluar 2 miliar misalkan. misalkan ya kan. Pedih, oke. Misalkan nih, gue kalau amit-amit sakit gue kayaknya maksimal punya keluar duit misalnya 2 miliar. Oke. Nah, untuk semua isi hidup gue ya. Misalkan ya. Nah, pertimbangan pertama, seberapa cepat lu bisa kumpulin 2 miliar? Yes. Ya kan? Berarti kan kita kejar-kejaran sama si sakit tadi nih, si resiko tadi nih, ya kan, kita kejar-kejaran nih, ya kan. Kalau misalkan gue bisa deh dapat 2 miliar ya kan, tadi kan waktunya berapa lama. Kedua, ketika lu sampai ke angka 2 miliar tadi, perhitungannya masih sama 2 miliar atau enggak? Kan ada inflasi, ada inflasi, segala macam, ya kan. Nah, pertimbangan ketiga, kalau misalkan ada pilihan lu untuk mencicil si 2 miliar itu, lu mau atau enggak? Gitu loh. Tinggal maksudnya gini, kalau gue memilih opsi ketiga, kenapa? Karena di saat gue sekarang, gue tidak lebih kaya dibandingkan perusahaan asuransi. Iya. Jadi gue cicil ke dia, anggapannya nih ya, anggaplah deh sama-sama 2 miliar deh. Anggapannya gue mau spend 2 miliar, si perusahaan asuransi mau siapin gue 2 miliar. Anggaplah, walaupun kejadiannya sebenarnya perusahaan asuransi menyiapkan lebih besar daripada yang kita bayar. Anggap deh sama. Tapi paling nggak ketika gue cicil pertama kali, kedua kali, ketiga kali, ya kan, anggaplah deh bulan ke-6 deh, amit-amit gue sakit misalkan. Udah ada yang standby dananya, berapapun itu. Jadi ya udah, gue beli waktu aja. Gue tahu untuk menyiapkan 2 miliar bukannya nggak bisa, tapi kan gue bekerja sama waktu nih. Gue mau main aman aja, Li. Iya. Jadi gue memikirannya kayak gitu. Gue selalu ngomong ke klien gue, lu nggak harus ambil di perusahaan asuransi loh, tapi lu ready standby duit nggak? Yang lu tidak akan gunakan, yang lu cuman taruh dingin aja. Untuk lu nanti pakai ketika lu terjadi resiko. Kalau gue nggak mau, mending gue investasiin duitnya. Ya kan, misal contoh nih, oke lah kita siapin 2 miliar tadi deh. Bayar asuransi misal sebulan 1 juta. Ya kan, ya udah, gue mending dari 2 miliar gue bayar 1 juta setiap bulan ke perusahaan asuransi. Sisanya nih 1,9 miliar sekian itu. Enak gue puter kan. Syukur-syukur gue dapat bunga atau dapat returnnya gue pakai untuk bayar lagi misalkan. Jadi gue kan nggak bayar apapun in the end. Nah, gue mikir begitu sih. Iya. Gitu. Itu buat orang-orang yang dengar angka 2 miliar itu udah kejang-kejang gitu kan. Anjir, gila lo. Cuman maksud gue orang-orang kalangan menengah ke bawah itu yang paling murah tuh berapa sih yang supaya mereka bisa iniin tuh? Sebenarnya kalau misalkan sekarang itu kurang lebih di angka 300-400 ribu sih udah itu bisa. Udah ada ya? Udah ada sekarang. Maksud gue kalau kayak gue itu yang 1 juta ya, 1.200.000 ya gue ya, yang gold A ya. Sejuta sih kurang lebih. Ya. Anggaplah 1 juta gitu ya, plus minus ya. 1 juta. Terus kalau misalkan gue nanti patah tulang atau gue kecelakaan berat yang gue sampai harus operasi besar gitu ya, sehingga nanti keluar 500 juta, gue harus keluar 600 bulan bro buat bisa gantiin itu gitu. Benar. Kan? Maksud gue 600 bulan, sekarang gue umur 27, terus nanti 1 tahun itu 12 bulan, 600 bulan tuh gue berapa tahun, gila. Maksud gue dengan gue cicil sekarang gue bisa lebih cepat lagi gitu ya. Kan? Save for later gitu. Maksud gue nggak ada yang tahu nih gue ntar jalan-jalan kemana, keluar negeri gitu kan. Bahkan ada satu klien gue, ini kalau boleh cerita ya, baru aja ini baru banget kejadian. Dia baru bayar preminya kalau nggak salah sekitar 1,7 1,8 kalau nggak salah. Per bulan. Atau 2 juta lah. Ya kurang lebih segitulah. Baru bayar 14 bulan, 1 tahun 2 bulan. Tiba-tiba kena pembuluh darah otaknya pecah. Ya kan? Gila, nggak kebayang. Terus. Otaknya pecah, stroke. Nah, kemudian dia karena tempatnya bukan di kota besar, jadi harus perjalanan ke kota besarnya. Itu sampai di sana harus operasi, ya kan, harus operasi. Abis itu masuk ICU. Kalau nggak salah masuk ICU-nya itu 40 sekian hari. Di kota kecil di kota kecil aja itu habis 800 sekian juta. Yang bahkan rumah sakitnya ngomong ini tagihan terbesar kita loh Pak. Seumur ada rumah sakit. Iya. Dan itu asuransi ya cover gitu loh. Waktu itu ini klien lo nih? Klien gua. Jadi waktu itu pun keluarganya pas sampai di titik, jadi kan kita keluarga tahu lah kira-kira kita punya dana berapa kan. Sampai di titik itu keluarganya sampai ngomong apakah ini perlu switch aja ke, ya nanti disensor ya,
gitu. Takutnya kan asuransi nggak bayar. Iya. Ya kan? Ya gue ngomong tenang aja kok tante, ini dibayar kok. Akhirnya ya sampai keluar 800 juta sekian ya beres gitu loh. Gitu. Jadi keluarga kan dulu bisa saving 800 juta sekian ya kita nggak bisa menggantikan apa ya namanya ya, keluarga yang hilang misalkan. Tapi kita bisa paling nggak bisa menggantikan biaya yang mungkin bisa hilang. Yes. Gitu sih. Nah nih gua ke-trigger nih. Nih asik nih. Mari kita bandingkan ya swasta sama BPJS. Tadi kesebutkan. Jadi nggak apa-apa. Gua ada ininya, gua ada bukti nyatanya, Bah. Sebelum gua nanti yang cerita, gua mau minta pendapat lo. Menurut lu BPJS sama swasta, ya anggaplah yang lu tahu ilmunya prudensial gitu ya. Plus minusnya apa nih? Bisa nggak lu ceritakan gitu, maksudnya buat teman-teman yang BPJS siapa tahu dia keputar, ntar gue cerita soalnya. Iya, jadi sebenarnya plus minus pasti ada. Kalau kita ngomong plusnya BPJS sekarang pasti udah dari segi biaya lebih murah, ya kan. Kemudian kedua bisa, yang gue dengar sekarang bisa rawat jalan. Sedangkan banyak asuransi swasta rawat jalannya terpilih, nggak semua rawat jalan bisa. Ada kondisi tertentu. Rawat jalan tuh dalam artian dia tetap tetap ke dokter secara berkala, tapi dia bisa pulang gitu ya. Iya. Kalau di insurance swasta kan rata-rata harus urgent atau karena kecelakaan baru bisa, ya kan. Jadi ada sisi positifnya untuk BPJS. Cuman satu hal yang asuransi swasta agak menang adalah satu, kecepatannya sih, Li. Gitu. Jadi yang gua tahu kan BPJS itu berjenjang. Kecuali urgent ada beberapa case yang lu bisa langsung gitu. Tapi kan itu case by case banget. Sedangkan kalau di swasta ya begitu gua sakit, gua butuh penanganan, ya udah, gua langsung masuk. Ya kan? Perbedaannya di situ, dan perlakuannya pun mirisnya menurut gua ya. Ini gua nggak mengeneralisir semua seperti ini ya, tapi di beberapa tempat yang gua pernah lihat. Perbedaannya adalah untuk BPJS itu kategori yang berbeda. Jadi pasien pribadi dan pasien asuransi swasta itu di satu tertentu, BPJS ya another kategori. Itu menurut gua kayak ada perbedaan nih pasti. Iya, maksud gua nggak ngerti apakah BPJS ini. Jadi gini teman-teman, BPJS sama swasta ini kan maksudnya kalau ketika ada tagihan rumah sakit itu kan antara langsung dibayar sama BPJS atau langsung dibayar sama swasta ya. Nah gue tuh nggak ngerti ya, maksud gue BPJS ini kenapa dipandang sebelah mata, karena yang tadi kok Candy bilang itu benar terjadi dan itu ada di nyokap gue kok. Jadi ceritanya gini nih, nyokap gue posisi sekarang lagi kanker gitu ya. Nih gue kebetulan lagi berhubungan sama Ko Candy, gue ajakin podcast karena gue pengen cerita juga sekalian sebenarnya di sini. Jadi nyokap gue kanker kan kok. Dia posisinya itu stadium 4 kanker serviks dan stadium 2,5 menuju ke 3 kanker payudara. Nyokap gue teridentifikasi dari biopsi CT scan ya, gue lupa kalau kanker. Itu di bulan Februari bahwa di serviks stadium 4 gitu ya. Dan karena sudah stadium 4 berarti butuh cepet dong. Betul. Ya kan? Makanya dikejarlah dokter, gue sebut nama rumah sakitnya Rumah Sakit Darmais gitu ya. Dikejarlah dokternya di sana, dan dokter itu nggak mau ketemu nyokap gue dan konsultasi lagi untuk bagaimana tindakan selanjutnya sebelum keluar satu sertifikat yang namanya IHK. Sertifikat IHK ini adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa tegakan dari kankernya itu sudah positif dan bisa diambil tindakan gitu. Nah, dan lo harus tahu kok, itu Februari tanggal 5 atau 8. Bulan sampai akhir Februari IHK-nya nggak keluar-keluar karena BPJS. Bulan Maret nggak keluar-keluar, bulan April nggak keluar-keluar, bulan Mei nggak keluar, bulan Juni tanggal 1, ya kan? Jadi berapa bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, hampir ke Juni, jadi hampir ke 6 bulan gitu ya, hampir ke 5 bulan. Nyokap gue udah kurus banget, udah lemes, udah hancur lah pokoknya badannya gitu ya. Dan akhirnya bokap gue yang ngamuk lah, gue bilang lakukan sesuatu, kita bayar dulu atau gimana, lakukan sesuatu gitu ya. Akhirnya bokap gue masuklah pasien umum. Ketemulah sama dokter yang kita maksud dan kita bilang, dok ini IHK-nya nggak keluar-keluar dari Februari. Dokternya pun bingung, kenapa? Karena BPJS gitu kan. Tapi seharusnya tidak selama ini kata dokternya gitu ya. Akhirnya dokternya telepon di bagian laboratorium, ini IHK atas nama ibu bla 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 gitu ya. Kok belum keluar-keluar dari tanggal 8 Februari apa 5 Februari gitu ya. 10 menit kemudian keluar.
Bajingan tuh BPJS bener-bener. Maksud gua kalau nyokap gua nggak dibayar gitu ya. Kata bokap gua, ini mama kalau misalkan nggak dibayar katanya kemungkinan keluar itu di bulan Agustus. Buset. Meninggal mama gua kalau gua nggak bayar-bayar gitu. Segitunya. Dan yang tadi lu bilang kok itu bener nyata adanya, karena ternyata gua mengetahui bahwa jadi kan BPJS itu ngantri ya. Maksudnya kenapa dia lama, karena ngantri tadi yang lu bilang ada kuota BPJS sendiri sama si bayar dan insurans swasta sendiri gitu ya. Si BPJS sendiri ini di bawah posisinya. Dia ngantri ya kan, dia punya antrian, dan kalau dalam hari itu slot untuk bayar dan swastanya penuh, BPJS nggak akan naik. Kalau ada yang kosong baru BPJS itu naik, baru dilayanin. Kalau nyokap gue di bawah ya kan, dia harus nungguin berapa hari sampai ini ada yang kosong terus-terusan. Kalau penuh terus-terusan, nyokap gue mati duluan gitu. Segitunya sih. Ini gue nggak tahu, maksudnya ini mungkin Ko Candy pertama kali dengar apa gimana, cuman ini kejadian sama nyokap gua, dan nyokap gua sekarang alhamdulillah udah lumayan membaik, cuman karena terlalu lama tindakannya, dia kemo dan radiasi, akhirnya ada efek sampingnya lumayan berat gitu, sampai ke otak gitu sekarang. Ya itu sih yang gua kayak what the fuck with this BPJS gitu ya. Gua harap nih ditonton lah sama orang BPJS lah gitu kan. Terus lu perbaiki sistemnya apa gimana nih, kalau mau gua viralin sumpah gitu kan, nggak ada lagi gitu. Maksud gua betapa banyaknya itu yang ngantri BPJS dan betapa banyaknya orang-orang seperti Mamah. Benar. Iya kan? Benar. Betapa banyaknya itu yang bisa jadi karena nunggu BPJS mati duluan gitu. Betul. Jadi gue mungkin salah satu agent yang ketika BPJS keluar, gue pro sama BPJS by the way. Jadi dulu nih ya. Dulu nih ya udah arti. Sebenarnya ya sekarang netral lah. Gue bukan tipe yang kan ada beberapa dulu kan ngomongnya wah gimana nih insurance kalau misalkan keluar BPJS, apakah semua orang akan pro dengan BPJS. Justru gue ketika BPJS keluar gue happy. Kenapa? Karena basically gini, insurance waktu zaman itu ya ketika BPJS keluar itu harganya kan dan produknya tidak sekeren sekarang, ya kan. Gue waktu itu juga berpikir gimana. Gue bukan tipe yang angel banget yang memikirkan seluruh rakyat Indonesia tuh enggak. Tapi minimal gimana caranya keluarga gue yang belum mampu untuk punya swasta. Iya punya swasta bisa tercover dengan BPJS. Jadi waktu itu ketika BPJS keluar, gue rada happy sebenarnya. Ya kan. Nah, tapi BPJS pertama kali keluar dengan sekarang, menurut gue banyak restriction yang udah mulai keluar sekarang sih. Menurut gue ya. By the way gue nggak segitu ngikutinnya dengan BPJS, tapi ketika gue dengar udah banyak restriction segala macam. Bahkan gue pernah ketemu beberapa orang yang punya klinik, mereka mulai apa ya istilahnya ya, agak yes dan no dengan BPJS sih. Gue nggak tahu kenapa sih. Gitu. Jadi ya gue sih berharap juga BPJS akan lebih bagus kalau bisa berkolaborasi dengan swasta. Akan lebih bagus lagi malah. Itu sih kayaknya negara Jepang seperti itu deh. Kayaknya negara Jepang seperti itu. Jadi kan gua kan dulu di Jepang ya, gua pertukaran pelajar setahun. Gua itu wajib bayar. Gua wajib bayar, kalau gua nggak bayar katanya di sekolah akan melakukan sesuatu lah ke gua lah. Gua lupa peraturannya gimana. Tapi itu tuh insurans swasta. Dan insurans swasta ini itu bukan insurans swasta, insurans nasional. Insurans nasional, dan si insurans nasional ini tuh dia akan mengcover 70% dari semua biaya yang akan datang, walaupun nggak 100% ya. Tapi itu 70% dan kecepatannya sama kayak si insurans swasta gitu. Yes. Kayak di luar negeri kayak gitu deh. Betul. Jadi di luar negeri itu gue nggak berani ngomong semua negara ya, tapi beberapa negara kayak yang gue tahu Singapura ada begitu, ya kan, Jepang ada begitu, Australia pun ada begitu. Jadi perusahaan nasional Indonesia itu mungkin terlalu baik ya, mereka masih cover 100%, ya kan. Mungkin kedepannya mereka akan mengarah ke sana, gitu. Jadi misalnya 80-20 atau 70-30, 70 emang insurance yang bayar. Menurut gue itu oke, ya kan. Tambah lagi menurut gue akan lebih oke lagi kalau misalkan nih kayak tadi yang lu ngomong insurance negeri memang 70%, 30% yang lu bisa klaim ke asuransi swasta misalkan. Dan lu jadi nggak beda-bedain, ya kan? Dan menurut gue kalau dengan lu seperti itu, BPJS dengan seperti itu harusnya restriksinya akan lebih kecil misalkan, karena dia udah tahu ada backup dari asuransi swasta. Nah gue sih berharap begitu, kan kita bukan pemegang kebijakan. Nah itu dia tuh maksud gue. Ini tuh di apa namanya yang mengatur ini semua kan pada akhirnya siapa ya, Kemenkes ya atau siapa ya, BPJS ya? Harusnya sih. Kemenkes ya. Harusnya sih. Dan apa namanya DPR yang apa namanya membawahi dan mengawasi itu ada DPR RI-nya ada sendiri kan komisinya kan.
Semoga ditonton sama anggota DPR video. maksud gua kenapa ya kita DPR itu kan, anggota DPR itu kan mereka punya budget dana untuk studi banding ke luar negeri apa segala macam. Kita loh yang masyarakat Indonesia yang pelaku gitu kan, yang pelaku yang memang tahu, yang kita pengalaman sendiri. Masa iya nggak bisa sharing sama mereka gitu ya? Maksud gua kayak kok mereka nggak kepikiran gitu ya? Kadang gua tuh mikir gitu loh. Benar-benar. Anak-anak Paling nggak sih harusnya nggak tahu ya, pemerintah kalau bisa berkolaborasi dengan swasta sih harusnya turns out amazing sih ya sih harusnya sih. Maksud gua kayak buat apa sih lu semua saingan sikut-sikutan gitu. Benar-benar kalau bisa kolaborasi bareng sama swasta sih ya akan lebih bagus sih. Jadinya nice idea sih. Iya, jadinya kan ya kita bisa minimal akses kesehatan itu lebih oke. Gitu sih minimal sih. Karena ya karena mungkin gua di industri asuransi, gua melihat banget tagihan kayak miliaran, ratusan juta itu udah biasa banget gitu loh. Jadi kalau bisa punya itu sih boleh banget sih. Tapi gua nggak nanya ya sama bokap gua ya, mamah gua itu dari akhirnya memutuskan untuk bayar sampai sekarang udah hampir selesai radiasinya. Itu kena berapa, tapi gua kalau miliaran tuh gua nggak kebayang sih bro, sakit apa bro. Apa kok? Banyak, bro. Sakit apa kok yang bisa sampai miliaran kok? Boleh ceritain nggak gitu? Maksudnya siapa tahu nih bisa jadi mereka tuh aware gitu sama yang penonton ini nih. Kalau di Indonesia untuk mungkin sampai 1 miliar itu butuh sakit yang mungkin kronis ya. Jadi kayak misalkan stroke, cancer, ya kan rata-rata cancer sih. Itu udah miliaran itu udah possible banget. Cancer tuh kalau miliaran operasi pengangkatannya kah atau kemo biasanya. Kemonya? Iya, kemonya biasa kan lanjut. Belum lagi kalau amit-amit ya metastasenya keluar lagi dari perawatan aktif udah beres, tiba-tiba ke-trigger lagi, keluar lagi, jadi lanjut lagi segala macam kan. Ya? Atau gitu ya? yang sekarang lagi ngetren autoimun, ya kan? Autoimun itu udah menurut gua udah banyak menyerang. Autoimun tuh gimana kok? Autoimun itu sel darah putihnya menyerang kita sendiri. Jadi kan harusnya dia menyerang sebagai defense-nya kita nih, tapi dia menyerang ke dalam sendiri. Gitu loh. Nah, autoimun tuh banyak. Jadi kalau yang paling sering didengar lupus contohnya. Wah. Nah, jadi itu biasa katanya ya, yang gua dengar susah sembuh. Jadi harus maintain terus. Nah, itu mahal, lumayan cuci darah mahal. loh. Cuci darah beda lagi. Cuci darah itu biasa gagal ginjal. Nah, ginjal pun itu juga bisa nyentuh miliaran karena cuci darah terus kan. Nah, sampai akhirnya mungkin bisa ketemu donornya. Operasi pendonor pun itu nggak murah. Kalau ketemu donornya nih, ya kan kita biasa antri nih untuk mendapatkan donor ke gue lupa lah badannya apa namanya. Kita antri akhirnya dapat. Itu operasi donor itu juga mahal, ratusan juta juga. Gitu. Ya kan, abis itu ngecek kecocokan dulu segala macam. Jadi itu pun turns out mahal. Jadi banyak banget penyakit kronis yang mahal sebenarnya. Iya. Apalagi kalau misalkan nih contoh untuk orang-orang yang punya kurang trust dengan dokter di Indonesia misalkan, ya kan? Luar negeri cabut ya. Ya luar negeri cabut, ya kan. Singapura misalkan, Singapura sih untuk nyentuh miliar sih gampang. Kayak dikejar-kejar anjir, gampang gitu kan. Iya. Untuk menyentuh miliar itu untuk di Singapura emang nggak sulit karena memang biayanya mahal sekali gitu. Kayak simple deh contoh perbandingannya, nggak usah penyakit yang ribet-ribet. Klien gue pernah katarak di Singapura. Di sini rata-rata habis mungkin 50-60 juta untuk yang bagus banget ya. Udah dua mata. Nenek gue katarak dua-dua itu. Iya, ya kan 60-an juta lah kurang lebih. Kalau Singapura bisa 200-300 bro. Wah anjay, 5x ya, 5 kali ya. Iya. Nah tapi memang ya mungkin kalau misalkan kita ngomong secara pelayanan segala macam ya memang ada perbedaan gimana pun. Tapi yang gue lihat rumah sakit Indonesia dan dokternya kayaknya lumayan keep up deh. Jadi menurut gue dokter Indonesia tuh banyak yang pintar. Ya. Cuman balik lagi stigma tadi. Ya kan banyak yang kurang trust segala macam gitu. Bener. Dan yang lucunya ini mah gue nggak tahu ya, maksud gue gini, kita punya teman di Metafulus kok, dia orang India, ya kan, dia bilang bahwa dia cabut dan banyak orang India cabut dari India, kenapa? Karena competitiveness di India itu sinting katanya, ya kan, sehingga jujur, gue bukannya rasis ya, gue udah 2 kali kayaknya ngomong di Metafulus, gue bukannya mau rasis, tapi dulu gue di Singapura, di Malaysia lebih banyak ketemu orang Chinese dibanding orang India. Sekarang gue ke Singapura lebih banyak orang India daripada orang Chinese. Benar. Aneh tuh. Dan di Jakarta udah banyak nih dokter-dokter Indians.
Ya. Ini nggak tahu gua. Lu ngerasa nggak apa itu bener gak sih maksud gua? Sebenarnya Perasaan gua doang apa gimana ya? sebenarnya kalau dokter Indian dibandingkan lokal ya pasti lebih banyak lokal, ya kan? Pasti banyak lokal. Tapi mungkin gini loh. Sebenarnya kalau bisa ketika kita butuh dokter, jangan punya stigma dokter Indonesia jelek. Iya. Menurut gue sih jangan, karena beneran deh banyak dokter Indonesia tuh yang jago-jago, banyak banget yang jago-jago. Even dibanding Malaysia misalkan, gue jujur masih pegang beberapa dokter Indonesia. Oh ya? Yes, cuman, aduh ngeri juga ngomongnya. Cuman gini, kita misalkan mau dapat fasilitas terbaik, ya kan? Itu kan pasti rumah sakit harus impor alat yang bagus, ya kan? Perbedaannya adalah yang gue tahu balik lagi gue bisa banget salah. Di Indonesia ketika impor alat yang bagus untuk rumah sakit itu kena pajak barang mewah, gitu. Jadinya mahal banget untuk bisa akses ke pengobatan seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang nggak punya insurans swasta untuk bisa dapat pelayanan dengan alat terbaik itu agak sulit karena memang mahal alatnya, gitu loh. Sedangkan kalau di Malaysia yang gue dengar kayaknya dibebas pajakin kalau alat medis. Jadi memang kata orang kan banyak ngomong berobat di Malaysia lebih murah. Ya kan alatnya bebas pajak, kalau kita pajak. Gitu. Ya gue nggak tahu ya. Balik lagi ini gue bisa salah. Iya kan? Nggak, tapi menarik loh maksud gue. Nah yang lucunya maksud gue gini kok. Ini kenapa gue panggil lu juga. Dunia insurance, dunia kesehatan ini tidak luput dari kondisi keuangan manusia yang perlu di masyarakat yang perlu di manage dan di maintain gitu ya. Sorry kalau yang gue yang gold itu dia kalau bukan yang gold itu dia exclude apa ya yang di kalau Asia yang bukan ya? yang bukan gold itu Singapura, Hong Kong, Jepang. Singapura, Hong Kong, Jepang gitu ya. Maksud gue kan di sana itu exclude karena mungkin ada penyakit-penyakit yang mungkin ekstrim banget lah atau kronis banget lah sehingga harus ke sana gitu ya. Cuman kan maksudnya mungkin masyarakat Indonesia potensi atau possibility terkena itunya tidak sebesar itu, cuman kan orang-orang yang kayak gua itu kan jaga-jaga aja ya, makanya gua kesana. Cuman maksud gua ada nggak sih kok tips buat teman-teman di sini supaya dia itu balik lagi ya, mungkin lanjutan dari cerita yang tadi ya, untuk lebih menyisihkan dan lebih aware tentang keuangan dia supaya bisa masuk punya backingan lah, punya backup lah. Basically kalau misalkan nih ini boleh Google dimanapun. Menurut gua kalau lu ngomong untuk financial planning atau money management boleh Google dimanapun. Biasanya fondasinya adalah financial security dulu, gitu. Tapi kalau gue jelasin kan panjang. Biasa gue jelasinnya lu di keuangan simple, kayak lu main bola atau lu main basket atau game apapun, lu ada defense atau lu offense, ya kan? Offense nah biasanya kita tuh lebih demen offense-nya, investasi, gimana cara gulung duit, gimana cara duit kerja segala macam ya kan. Tapi defense-nya kita lupa. Nah, defense itu untuk apa? Paling enggak kan kita secara ekonomi bertumbuh nih dari pertama kali nih kita ekonomi bergantung sama orang tua, ya kan. Terus jalan lagi punya gaji pertama, ya kan. Mungkin bagi 50-50 dengan orang tua sampai akhirnya bisa settle, dari settle menuju kaya dan selanjutnya. Defense itu minimal biar lu tidak balik lagi ke titik nol. Jangan sampai nih lu udah ngumpulin duit, investasi segala macam, bam kena resiko, lu balik lagi ke titik nol. Nggak punya tabungan, nol tabungan lu ya. Amit-amit nih balik lagi minta orang tua, ya kan? Atau balik lagi ke tabungan nol, ya kan? Atau balik lagi ke bisnis lu mesti ngulang dari nol. Sebenarnya defense itu untuk melindungi posisi finansial lu buat tidak minus sebenarnya. Wah menarik nih, gue baru denger nih bahasa lu nih, keren juga nih. Jadi offense defense ya. Jadi offense defense. Jadi contoh gini nih. Sebenarnya fungsi utama asuransi kan melindungi income lu sebenarnya. Menurut gua ya. Melindungi income lu. Jangan sampai ketika income lu udah sampai 50-100 juta misalkan ya. Kita ngomong nih udah sampai di tahap yang oke banget nih. Harus mulai lagi dari nol. Cuman karena kena resiko nih amit-amit, contoh cancer, lu mesti keluar 1-2 miliar misalkan. Kena misalkan jantung nih, mesti keluar 300-400-500 juta. Ya kan sayang. Contoh lu udah investasi nih, lu udah kayak gue deh misalkan, paling simpel deh, ketika pertama kali kerja nggak tahu mau investasi di mana, reksadana kita misalkan. Reksadana ngumpulin nih, tiap bulan sisihin ya kan. Harapannya bisa beli rumah atau pensiun. Ya masa dipakai buat bayar rumah sakit misalkan. Ujung-ujungnya kan sayang kan. Mendingan contoh misalkan gue punya budget sebulan untuk nabung misalnya 3 juta nih. Ya kan, atau 2 juta. Gue sisihin deh 500 ribu 1 juta untuk gue defense. Jadi amit-amit gue ada apa-apa,
ya gue nggak balik di nol. Mungkin return investasi gue tidak seperti yang 3 juta sebulan, tapi paling nggak kalau amit-amit kena resiko gue nggak mundur. Gue tetap stay di posisi yang sama. Gitu. Prinsip gue sih itu sih. Jadi kalau bisa, gue tidak pernah memaksa orang. Ini mungkin gue agak beda nih. Gue nggak pernah tuh maksa orang. Ayolah lu mesti punya asuransi lah. Ayo enggak. Karena menurut gue, lu udah dewasa sih. Gitu. Lu udah dewasa. Lu harus berpikir enggak cuman masa sekarang yang lu bisa happy. Tapi kalau amit-amit masa sedih nih, gimana caranya lu biar bisa survive? Kadang kalau gue lihat nih contoh deh pengalaman, kalau tadi lu nyokap lu, papa gue kena stroke dan jantung. Ketika kena, mental state-nya goyang. Iya. Ya kan? Kerja nggak mood, apa segala macam, males ya. Mental state-nya goyang. Dan mungkin orang bisa ngomongnya post power syndrome. Dari yang tadinya wah gue bisa sana sini jadinya harus istirahat. Ya kan, mental state goyang. Tapi minimal dia nggak pusingin duit. Minimal semua biaya untuk rumah sakitnya udah ke-handle. Ya kan? Minimal income dia yang hilang itu udah ke-handle. Minimal itu deh. Gitu. Jadi lu fokus aja ke pemulihan, nggak pusing biaya. Minimal satu bebannya hilang. Prinsip gue gitu doang sih. Gitu. Ini super banget ya. Nih lu gua tuh sering ya denger ya, maksud gua financial advisor padahal agent insurance, karena dia itu ngerti gitu loh. Maksud gua lu tuh bisa memberikan masukan juga, dan lu mengerti lah konsep tentang mengatur keuangan dan lain-lain gitu ya. Memang harus harus dimiliki ya. Karena lu Google pun dan negara maju pun semua mulai dari financial security-nya dulu, dana darurat lah, ya kan, insurance lah, apapun itulah. Benar. Gitu sih. Ini sekarang lu klien ada berapa kok? Kurang lebih mungkin 300-an ya. Wih, debak. Itulah kenapa gue panggil kemari. Kurang lebih. Dia tuh pernah ke US waktu itu story kan. Salah satu agent berprestasi lah pokoknya di inilah. Amin ya di Tuhan. Jakarta lah. Gitu kan. Nah, terus ngomong-ngomong tadi tentang investasi ofensif. Nah, ini nggak afdol nih kalau nggak ditanya nih, ya kan. Lu ada investasi ofensif apa kok? Wah, gue lagi offense banget. Kayaknya portfolio gue 95% kripto sih. Nah, si 95% portofolio kripto lu itu berapa persen dari total tabungan lu atau cold money lu? Jadi gue sih gini, gue tetap ada dana darurat lah. Ya kan, dana darurat gue pasti tetap ada. Nggak mungkin nggak, karena kan udah punya istri juga kan. Nggak mungkin, kalau dulu mungkin bisa YOLO. BTW lu sama istri berdua ini kan ya? Sama-sama dua-duanya di ya? insurance. Iya, jadi partneran emang best di life insurance. banget bro. Best life banget tuh. Lu suami istri passions bareng gitu kan. Kerja bareng. Happy banget kayaknya lu ya. Ya happy lah. Ntar kapan-kapan kita lanjut lah ngobrol lah. Terus. Jadi gue dana darurat pasti ada. Karena kan gimana pun defense tadi kan. Jadi insurance ada, dana darurat ada. Nah, dari tabungan sih ya 5% tadi itu cuma sisanya. Serius lu? Iya, sisanya gue di kripto sih. Gitu. Jadi ya saham Indo sih udah enggak sih. Iya. Udah. karena sepi. Wah, Alasannya karena sepi ya kan. Wah, kocak sih. Wah, terus lu gimana nih menurut maksudnya mental lu dengan Bitcoin sekarang tanggal berapa nih? 9 Juli ya. Berapa sampai bawahnya gimana nih? Prinsipnya gini aja. Prinsip gue pribadi ya. Iya. Ya, minusnya kalau misalnya 2 digit belakang gak usah dilihat lah. Jadi kalau misalnya nih contoh minus 10%, ya anggaplah kalau kita main di saham minusnya baru 1%. Iya. Kan memang lebih fluktuatif aja kan. Jadi ya kita ilangin 01 di belakang lah. Iya. Tapi karena memang lu udah ini ya, udah tahu gitu bahwa nanti ke depannya pemasukan gue udah ada. Jadi gue berani offense gitu kan. Betul. Iya, karena gini, gue nggak mungkin berani segitu juga kalau misalkan ya income gue nggak cukup untuk hidup sehari-hari kan. Gitu loh. Jadi anggapannya nih, sorry ya, amit-amit ya Tuhan jangan sampai misalkan crash. Ya kan? Sampai ke 0 misalkan. Ya gue masih bisa hidup gitu loh. Gitu. Jadi nggak takut gitu loh. Yang menurut gue agak bahaya adalah ketika kita investasi terlalu maksa, yang sampai lu portfolio lu liatin terus kan. Tidur susah. Itu menurut gue kayaknya salah nih. Benar. Gitu. Jadi ya walaupun gue terkesannya gila banget 95%, tapi ya tidur masih enak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gokil. Lu sorry, ini terakhir ya. Maksud gue sebenarnya
sebagai agent insurance semua klien lu ini terhitungnya apa karena kan dia pasti bayar tiap bulan kan. Dan apa namanya as a agent itu kan ada percentage di sana kan ya. Iya. Nah, kalau misalkan klien lu ada yang out gitu atau berhenti gitu, ada gak sih yang kayak gitu? Ya Turun dong pemasukan lu kalau gitu. Sebenarnya gini, kita agent itu enggak semua produk itu komisinya lifetime. Jadi kan memang kita tidak ada gaji tetap kan, kita emang commission based kan. Tidak semua produk itu lifetime commission. Jadi mungkin ada yang 5 tahun doang gitu. Iya, jadi commission bisa nggak lifetime ya? Iya, ya bisa nggak lifetime. Enggak semua produk lah. Ada produk yang lifetime, ada yang enggak. Jadi kalau dia ngomongin apakah income bisa turun, ya layaknya bisnis pasti ada naik turun ya kan. Tapi ya itu gimana lu manage aja gitu loh. Jangan sampai kan yang parahnya lu punya income katakanlah 10 juta, ya biaya hidup lu 10 juta juga. Nah, itu kan yang problem kan. Gitu. Ya itu sih enggak lah. Jadi kalau misalnya naik turun pun masih ke handle lah. Gitu. Masih oke kok. Iya, mantap. Ini ada yang keskip sih sebenarnya, cuman karena udah berapa menit? Udah sejam ya? 50 menit ya. Karena kita harus gantian teman-teman sama podcast yang lain. Jadi mungkin sampai sini aja. Mungkin kita bisa lanjut nanti next time kalau ada yang mau pertanyaan lebih lanjut bisa lu komen di bawah supaya nanti kita mungkin lanjut lah ya kan tektokannya ya gitu ngobrolnya ya karena asik banget nih emang nih. Ilmunya bisa banyak yang bisa dikoreknya. Thank you banget Ko Candy. Thank you Uli. Thank you banget. Sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya. Bye. Ngobrol soal Fulus.